Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Fitriani. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling Islam dari IAIN Syekh Cirebon. Tujuan untuk membuat video ini yaitu ajuan dari tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Saya mengambil buku PKN dari pengarang Sulaiman MA, penerbit Pena, tahun 2016, Banda Aceh. Di dalamnya ada 11 bab. Langsung saja ke pembahasan, yaitu bab 1, yaitu judulnya Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila ialah dasar atau landasan dalam negara Republik Indonesia guna menjalankan dan melaksanakan kehidupan masyarakat di berbagai bidang. Dasar juga ini bermakna sebagai pedoman dan cita-cita bangsa dalam mengatur kehidupan ketatanegaraan. Pancasila juga sebagai falsafah negara, sebagai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sebagai pedoman pegangan Republik Indonesia. Pancasila juga sebagai landasan hukum. Dan Pancasila juga mengatur semuanya dalam perundang-undangan yang tentunya berlandaskan dari Pancasila. Selanjutnya bab 2, yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif berpegang teguh di dalam penyelenggaraan negara. Secara luasnya, Pancasila sebagai ideologi negara yaitu Indonesia adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia ialah terwujud kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran, kesatuan, kerakyatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Selanjutnya bab 3, yaitu judulnya Pancasila sebagai etika politik. Pancasila itu adalah 5 dasar yang merupakan nilai leluhur bangsa Indonesia sebagai pertimbangan dalam menjalin kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian etika. Etika itu adalah peraturan yang dijadikan acuan dalam berperilaku seseorang. Nah, politik, jadi makna dari Pancasila itu sebagai etika. Nah, sedangkan politik adalah bahwasannya masyarakat Indonesia dalam membuka sistem demokrasi harus bersumber dari Pancasila sebagai tindakan yang benar untuk mencapai etika politik yang baik dan benar. Selanjutnya bab 4, yaitu identitas nasional. Identitas nasional adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa secara fisiologi yang membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lainnya. Berdasarkan pengertian tersebut, maka setiap bangsa di dunia ini akan memiliki identitas sendiri-sendiri sesuai dengan keunikannya, sifat atau ciri-cirinya, serta karakternya dari bangsa tersebut. Demikian pula dengan hal ini sangat ditentukan oleh proses bagaimana bangsa-bangsa tersebut berbentuk secara historis. Contohnya identitas Republik Indonesia, yaitu dari bendera, dari bahasa, dari Pancasila, dari undang-undang, dari lagu daerah, atau dari lain-lainnya masih banyak, yaitu ciri-ciri khas dari negara Indonesia. Selanjutnya yaitu bab 5, hak kewajiban warga negara terhadap negara. Hak warga negara adalah hak yang diterima setiap manusia yang dibatasi dengan adanya aturan yang berlaku. Hak yang harus dilaksanakan oleh warga negara yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, yaitu contohnya hak warga negara di Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum, berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak memeluk agama yang bebas, dan hak kewajiban warga negara di Indonesia yaitu wajib patuh terhadap peraturan negara, wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, dan wajib membayar pajak sesuai aturan yang telah ditetapkan pemerintah, dan lain-lainnya masih banyak. Selanjutnya bab 6, yaitu politik dan strategi nasional. Politik adalah pembentukan kekuasaan dalam masyarakat yang membuat sesuatu keputusan untuk negara atau usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan politik bersama. Lembaga politik itu meliputi eksekutif, yudikatif, dan legislatif.
Seperangkat ini yaitu norma yang melaksanakan dan memiliki kekuasaan atau wewenang. Dan fungsi lembaga politik yaitu menjaga keamanan dan ketahanan masyarakat sebagai jembatan apresiasi masyarakat ke pemilik kebijakan negara. Strategi adalah perencanaan atau memutuskan suatu untuk kepentingan negara. Politik dan strategi pertahanan nasional itu juga harus selaras. Nah, dalam penyusunan semua ini perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan Pancasila, Undang-Undang 1945, Wawasan Nusantara, dan Pertahanan Nasional. Bab 7 yaitu adalah Konstitusi Negara Republik Indonesia. Konstitusi itu adalah seperangkat hukum dasar yang dijadikan pegangan atau acuan dalam penyelenggaraan kehidupan. Macam-macam konstitusi itu ada dua, yaitu satu tertulis, contohnya itu adalah Undang-Undang Dasar 1945, dan yang kedua yaitu adalah konstitusi yang tidak tertulis secara langsung praktek, tapi itu tuh beracuan dari unsur-unsur norma. Tujuannya yaitu untuk mengatur jalannya membatasi kekuasaan dan menghindari kesewenang-wenangan penguasa terhadap masyarakat untuk mewujudkan tujuan negara. Bab 8 yaitu hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak pokok yang dibawa oleh hak manusia dari sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan tidak bisa digugat karena merupakan anugerah dari Tuhan Maha Esa ya. Dan itu ciri-cirinya yaitu ada otomatis, ada pada diri sendiri, berlaku untuk siapa saja dan tidak bisa diganggu-gugat. Macam-macamnya yaitu ada hak politik, ada hak pribadi, hak ekonomi, hak peradilan, hak sosial, dan budaya. Bab 9. Demokrasi Indonesia dapat dipahami sebagai suatu mekanisme dan cita-cita hidup berkelompok dalam organisasi negara yang menurut Undang-Undang 1945 disebut sebagai kerakyatan. Sistem demokrasi Indonesia adalah pemerintahan rakyat yang berdasarkan nilai-nilai falsafah Pancasila, atau sistem pemerintahannya yang dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, yang sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Bab 10 yaitu geopolitik Indonesia. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik adalah memahami tentang kekuatan atau kekuasaan yang berkembang di Indonesia didasarkan pada pemahaman tentang paham perang dan damai serta disesuaikan dengan kondisi dan konstitusi geografi Indonesia. Nah, sedangkan untuk pemahaman untuk negara Indonesia sendiri yaitu menganut paham negara kepulauan. Paham negara kepulauan yaitu paham yang dikembangkan dari ras-ras arsiopelago yaitu berhubungan sehingga wilayah negara menjadi satu, kesatuan utuh sebagai tanah air. Dan bab terakhir yaitu bab 11 yaitu ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamika yaitu suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan ketahanan, kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan, ancaman, baik yang dari luar maupun dari dalam negeri. Nah, juga secara langsung ataupun tidak langsung, identitas serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Jadi kita tuh harus menjaga ketahanan nasional, yaitu khususnya negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Sekian pemaparan tugas